mengerti dan sebaiknya kita awali dengan kita berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan atas nikmat-nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dan tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik. Sehat semuanya? Siap kita lanjutkan perkuliahan kita? Siap. Baik. Namun sebelumnya teman-teman, perlu saya absen dulu kehadirannya. Di sini ada siapa yang menjadi media absensi kita, media pembelajaran kita yang menjadi standar di perguruan tinggi kita. Di sini sudah saya sampaikan beberapa catatan dan semua sudah hadir? Sudah. Oke, baik. Jadi cukup absensinya. Jadi kalau sudah hadir semua, sudah kita centang dan siap kita lanjut perkuliahan berikutnya. Baik teman-teman, absensi sudah, maka berikutnya kita itu masuk ke materi pertemuan kita yang kelima di mata kuliah komunikasi publik dan massa. Oke, baik teman-teman, sebelum saya melanjutkan lebih lanjut, perlu saya sampaikan capaian atau deskripsi umum dari mata kuliah ini, agar nanti teman-teman itu paham dan maksud tujuan dari materi ini atau mata kuliah pada pertemuan kelima ini seperti apa. Nah, ini yang pertama, deskripsi umum mata kuliah. Secara umumnya, teman-teman sekalian, mata kuliah ini adalah mata kuliah yang mengharapkan kepada kalian itu mengerti dan memahami teori komunikasi publik dan massa, yang mana tentunya yang diharapkan kepada kalian itu memiliki pengalaman tentang konsep teoritis dan praktis dari komunikasi publik dan massa. Nah, baik itu secara teoritis maupun secara historis. Itu deskripsi umumnya. Terutama sekali kalian itu anak KPI, yang mana ada konsentrasi PR, ada konsentrasi broadcast, ada konsentrasi jurnalis, harus paham dan mengerti tentang komunikasi publik dan massa. Nah, oleh sebab itu mata kuliah ini penting buat kalian. Karena apa? Karena mata kuliah ini memiliki integrasi, baik itu integrasi ke dalam keilmuan ataupun integrasi untuk kalian nantinya terjun ke lapangan sebagai masyarakat pada umumnya. Apa diantaranya? Yang paling mendasar sekali adalah dari mata kuliah ini diharapkan kalian itu bisa menanamkan nilai-nilai keislaman yang berasas dengan moral dan etika dalam bermedia. Seperti apa bentuknya? Diantaranya adalah kalian diharapkan nanti menjadi orang yang bijak bermedia. Karena apa? Karena melalui media massa yang bijaksana ini akan menjamin kebaikan dan kemaslahatan untuk kita bersama. Terutama sekali dalam hal ini, diantaranya bijak bermedia itu adalah kita mengedepankan asas moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Yaitu kita saling menjaga toleransi antara umat beragama. Maka asas daripada mata kuliah ini yang diharapkan juga adalah kalian nanti bermedia itu tidak asal menggunakan media, namun bermedia yang bijak dengan mengedepankan nilai keislaman, moral dan etika yang tentunya menjadi asas di dalamnya adalah asas toleransi dalam bermedia. Nah, ini harapan atau deskripsi umum dari capaian mata kuliah ini. Nah, selanjutnya, apa capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan di mata kuliah ini? Nah, ini diantaranya capaian pembelajaran paling tidak ada 5, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kemudian menunjukkan kemampuan literasi informasi, sanggup dalam bermedia dan memanfaatkan teknologi yang baik dan bijak, lalu mampu menjadi advokasi yang orang yang paham dan bisa menyampaikan dan menjelaskan kepada banyak orang tentang bagaimana bijak bermedia. Lalu menguasai pengetahuan tentang filsafat Pancasila, kewarganegaraan dan kebangsaan serta globalisasi. Di mana diharapkan capaian pembelajaran ini kalian itu tahu minimal apa itu media massa dan juga menjadi bagian daripada warga negara yang taat dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan atau menjaga komitmen kebangsaan. Itu diantara capaian pembelajaran ini. Nah,
selanjutnya capaian mata kuliah. Nah, di antaranya dalam mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu menginternalisasi nilai ketakwaan dalam komunikasi publik dan massa. Nah, bermedia namun tetap berasas dengan nilai ketakwaan. Ini capaian mata kuliah ini. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menggunakan media massa. Kita tuh tetap memperhatikan asas-asas kemanusiaan kita. Kita tidak bisa menjelek-jelekan orang sembarangan di media massa. Itu capaian mata kuliah ini. Kemudian yang berikutnya, mahasiswa diharapkan dapat memandukan proses dan model komunikasi massa dengan menunjukkan kemampuan literasi. Nah, selain kita paham proses dan model-model media massa nantinya, kita juga bisa menanamkan literasi informasi, orang yang bijak menggunakan media massa dalam mendapatkan informasi dan juga men-sharing informasi. Nah, itu capaian pembelajaran ini. Kemudian yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu bisa memadukan peran dan fungsi media massa dalam sistem sosial. Nah, ini penting. Media massa adalah bagian daripada kehidupan seharian kita. Kita harus bisa dan mampu dalam menerapkan teori-teori yang kita pelajari di sini nantinya, sehingga kita itu bijak bermedia massa. Kenapa? Karena media massa sudah menjadi bagian keseharian kehidupan sosial kita. Ini diantaranya. Kemudian yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu menjabarkan peran dan fungsi media massa dalam sistem sosial, menguasai pengetahuan tentang filsafat, globalisasi, Pancasila, dan kewarganegaraan. Nah, di sini diharapkan kalian itu terampil menggunakan media dan tahu mampu untuk menjabarkan peran dan fungsi media kepada orang banyak, kepada teman saudara kalian di lingkungan keluarga dan sekitarnya. Ini capaian mata kuliah ini seperti ini. Kemudian setelah capaian mata kuliah, ada pun indikator untuk sekalian. Indikator capaian mata kuliah ini adalah kalian yang pertama itu diharapkan mampu paham dengan apa itu teori normatif media massa, dan yang kedua itu mampu menjelaskan teori-teori normatif media massa, dan yang ketiga itu mampu menjabarkan contoh-contohnya sehingga tahu, oh ini loh contoh dari media massa, ini loh contoh teori normatifnya, ini loh contohnya, dan seterusnya. Nanti diharapkan mampu. Nanti akan ada kuis kita. Saya harapkan kalian nanti bisa menjawab kuis yang akan saya challenge-kan buat kalian. Ya. Oke, yang berikutnya, kalian memiliki keterampilan dalam menganalisis media. Jadi tidak hanya tahu, tidak hanya paham, tidak hanya mampu menjelaskan dan menjabarkan, tapi juga mampu memiliki keterampilan dalam menganalisis media. Ketika kalian nanti ketemu berita di berbagai media massa, kalian itu mampu, oh media ini ternyata kecenderungannya menggunakan teori normatif seperti ini. Oh ternyata media ini menggunakan teori normatif seperti ini. Nah, itu harapan kita di masa kuliah ini, sehingga kalian nanti itu benar-benar menjadi anak KPI, lulusan KPI yang mampu menjadi advokasi media massa. Ya, oke, itu indikator capaiannya. Lalu yang berikutnya, cara model pembelajaran. Nah, metode atau model pembelajaran yang akan kita terapkan di kelas ini seperti ini teman-teman sekalian. Yang pertama ada kuliah aktif learning aktif atau active learning, yaitu kuliah seperti ini. Kalian hadir di tempat secara tatap muka, kita dialog, diskusi dan seterusnya. Ini active learning, metode pembelajaran kita. Kemudian yang kedua, group discussion. Nah, nanti akan ada kita bagi kelompok di pertemuan ini untuk kita mendiskusikan materi tentang teori normatif media massa. Kemudian yang berikutnya ketiga, yaitu model atau metode pembelajaran lokal. Juga pernah saya sampaikan dan saya sebutkan bahwa model pembelajaran ini adalah pembelajaran yang mengedepankan kemandirian mahasiswa dalam belajar. Di antaranya learning, observation, collaboration, dan reflection. Jadi teman-teman, model ini yang sedang kita lakukan saat ini bagian daripada reflection. Tadi di awal pertemuan sudah saya jelaskan, tolong cari materi ini, lalu kalian amati, lalu kalian diskusikan di kelas, serta nanti akan kita evaluasi bersama. Itu metode atau model pembelajaran lokal. Nah, yang keempat, problem based learning. Nah, nanti dalam diskusi kita, kalian akan saya bagi menjadi dua kelompok. Kalian mengamati sebuah konten berita, yang mana berita ini berawal dari sebuah persoalan. Nah, persoalan ini kalian amati dengan teori normatif.
media dan konten berita ini ke arah mana? Teori normatif yang 1, 2, 3 atau yang keempat. Nanti akan kita lihat bersama. Itu problem based learning, model problem based learning. Dan yang kelima, project based learning. Nah, setelah materi ini atau mata kuliah ini, paling tidak projectnya nanti kalian itu memiliki tema riset atau topik atau objek penelitian yang bisa kalian angkat menjadi riset sebagai tugas akhir perkuliahan. Meskipun sekarang semester 3, namun bisa kalian mulai dari sekarang menentukan tema atau objek penelitian yang bisa kalian pakai, bisa kalian gunakan untuk nanti di akhir perkuliahan kalian di semester 6, 7 dan seterusnya. Jadi teori materi ini bisa kalian ambil. Nanti diantaranya project based learning. Nah, paham sampai di sini? Baik, alhamdulillah. Ada berapa tadi project dan model pembelajaran? 5. Ada 5 ya. Nah, selanjutnya kriteria dan bentuk penilaian. Nah, ini penting untuk disampaikan di awal pertemuan ini. Di sini ada kriteria dan bentuk penilaian. Nanti ada tes, yaitu baik itu tes lisan ataupun tes tertulis. Nah, tadi bentuknya seperti tadi saya jelaskan. Tes lisan itu ada pertanyaan, quiz. Tes tertulisnya nanti dalam bentuk grup kalian mengamati dan menjelaskan apa isi dari konten yang akan kita amati bersama. Nah, kemudian yang berikutnya uji kerja. Nah, tentunya dalam pertemuan kelima ini ada kelompok yang siap bertanggung jawab dalam menjelaskan materi tentang teori normatif media massa. Itu uji kerja dalam bentuk presentasi kelas atau kelompok. Nah, itu diantaranya uji kerja. Dan yang berikutnya quiz. Nah, jadi setiap pertemuan ada quiz yang akan kita sampaikan, yang akan kita pecahkan bersama. Ya, paham? Paham. Oke, selanjutnya materi bahan ajar. Nah, ini teman-teman materi bahan ajar kita yang akan kita diskusikan pada hari ini. Minimal paling tidak di sini ada penjelasannya teori normatif media massa. Ruang lingkupnya, cakupannya teori normatif media massa ini adalah berbicara tentang teori sosial dan politik, mengenai pers, teori profesional dan praktik jurnalisme. Di antaranya berkaitan dengan media massa, baik media cetak, media siaran ataupun media elektronik dan media digital. Nah, itu apa di antaranya bahan materi kita, bahan kajian kita. Yang pertama ada teori otoritarian. Mohon diingat ya, nanti akan ada kuis tentang ini. Kemudian yang kedua ada teori libertarian. Yang ketiga ada teori marxisme. Yang keempat ada teori tanggung jawab sosial atau social responsibility. Nah, ini adalah bahan kajian atau bahan materi kita pada hari ini. Bagaimana? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Baik teman-teman, ini tadi lebih pengantar atau paparan awal dalam perkuliahan kita di pertemuan kelima ini. Selanjutnya PJ boleh mengarahkan teman-temannya untuk membentuk 2 kelompok. Karena dari situ sudah ada 2 kelompok ya. Silakan sebelah sini saya anggap kelompok pertama dan sebelah sini saya anggap kelompok kedua. Oke, silakan kalian membuat kelompok dalam bentuk lingkaran kecil. Oke, silakan ya. Oke, baik teman-teman, sudah selesai semuanya grupnya? Sudah. Baik, nah sekarang silakan grup masing-masing menyaksikan konten video berita yang saya sajikan ditampil di layar ini, di slide ini. Kalian pastikan mengamati konten ini, apa yang beritanya. Lalu yang harus kalian temukan itu adalah konten ini kecenderungannya menggunakan media apa. Slide-nya untuk kalian saksikan bersama. Oke. 1, 2, 3. Menurut itu saudara, kasus siswa SMP yang mengkritik pemerintah kota Jambi yang berujung ke polisi. Meski kasus ini sudah berujung damai, Menko Polhukam turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini. Oke, baik, demikian tadi videonya. Nah, sekarang tugas kalian mengamati video ini. Coba, kemudian saya kasih waktu kurang lebih 5 menit untuk kalian diskusikan satu kelompoknya. Ya, baik. Waktu
waktunya sudah cukup. Silakan perwakilan satu-satu ya. Siapa dulu nih? Kelompok 2 dulu. Oke, baik, silakan kelompok 2. Siapa tadi yang menjadi perwakilan? Sebutkan, jelaskan sedikit apa itu teori normatif, lalu bentuk-bentuk yang kalian ketahui apa saja, dan konten ini kecenderungannya ke arah mana. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat ialah teori normatif media massa merupakan teori komunikasi massa yang mengkaji bagaimana media seharusnya dikelola atau bertindak demi kepentingan publik. Sedangkan bentuk-bentuk teori normatif di sini yang saya dapat itu ialah teori otoriter, teori pers bebas, dan teori tanggung jawab, teori media sosial dan teori media pembangunan, dan juga teori media demokratik partisipatif. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas buat kelompok 2. Nah, setelah ini kelompok 1. Sekalian sebutkan ya konten ini, medianya, ideologinya apa. Oke, silakan. Halo teman-teman. Sebelah sini, sebelah sini. Ya. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang yang pertama itu tentang apa sih teori normatif itu. Nah, kami itu telah membaca satu buku karya Eri Subianto yang berjudul Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi. Nah, dalam buku ini beliau mengatakan teori normatif adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya media massa dioperasionalkan di beberapa negara. Nah, teori normatif ini berkaitan dengan konsep ideal sistem penyiaran yang demokratis. Terus selanjutnya bentuk dari teori normatif ini ada 4. Yang pertama ada otoriter, liberal dan rasisme dan tanggung jawab sosial. Oke. Nah, menurut kami dari video yang ditayangkan tadi itu menganut teori tanggung jawab sosial. Karena kenapa? Karena di teori tanggung jawab sosial ini adalah bebas berpendapat, tapi tetap ada aturannya. Sekian, terima kasih. Kita baik, alhamdulillah luar biasa ya tampilan dari teman-teman sekalian. Nah, saya komentari sedikit dari apa yang disampaikan tadi. Sudah dua-duanya sudah benar. Nah, kalau konten yang kita dengar tadi, yang kita simak tadi berita itu memang kecenderungannya menggunakan teori normatif dengan ideologi tanggung jawab. Artinya apa? Bahwa kita boleh bermedia dan kita bebas di menggunakan media, namun kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Teman sekalian, tadi sudah saya sampaikan capaian pembelajaran lengkap dengan model-model dan metode pembelajarannya, serta materi pembelajaran yang akan kita diskusikan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teori otoritarian atau teori normatif media massa yang ada di berbagai media. Selanjutnya, yang kedua teori libertarian. Dan yang berikutnya teori marxisme. Teori marxisme. Nah, yang berikutnya yaitu teori tanggung jawab sosial. Nah, sampai di sini ada yang pertanyaan? Siapa yang ingin bertanya? Oke, sebelah sini dulu satu. Oke, baik. Siapa lagi? Ya, lanjut. Di sini saya ingin bertanya langsung saja. Di sini saya ingin bertanya terkait teori tanggung jawab sosial, Pak. Saya masih belum paham terkait teori tanggung jawab sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Siapa lagi? Ada satu lagi. Kasih kesempatan, silakan. Langsung saja, perkenalkan nama saya Mary. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menggunakan sosial media agar menjadi salah satu penyebab keseimbang moderasi beragama? Oke, baik. Bagus sekali pertanyaan tentang moderasi beragama. Ya, kita kasih fokus dulu buat yang pertama.
massa yang mana? Oke, coba. Teori normatif tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Oke, yang lain ada? Oke, Marxisme. Marxisme. Oke, siapa lagi yang lain? Coba. Otoriter. Satu lagi, siapa lagi yang lain? Teori libertarian. Libertarian. Ya. Oke, ini pertanyaan besarnya. Dari 4 jawaban teman yang berbeda, kita sepakati. Dan mana yang di negara kita kecenderungannya menggunakan teori yang mana? Coba yang lain bersuara. Yang mana? Bebas tapi sesuai aturan, yakni sosial. Nah, kenapa alasannya seperti itu? Karena menggunakan teori tanggung jawab sosial ini bebas tapi sesuai aturan atau bertanggung jawab. Oke, baik, kita kasih aplaus buat semuanya. Saya tampilkan. Nah, tugas kalian itu diantaranya adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan teori dan konsep tentang normatif media massa dari video yang ditayangkan. Oke, nanti ini ya langkah pengerjaannya. Nah, tugas dibuat dalam bentuk paperless. Jadi tidak dalam bentuk tulis tangan atau tidak dalam bentuk pengetikan, tapi file soft filenya. Nah, bentukan penilaian teman-teman perlu saya sampaikan. Ya, oke, baik. Bentukan penilaian teman-teman akan saya sampaikan kurang lebih seperti ini gambaran penilaian kita nantinya. Yang pertama, keaktifan kalian di kelas. Nah, dapat A+. Oke, baik, ini adapun daftar pustaka atau rujukan yang bisa kalian ambil. Di sini diantaranya ada ya, paham? Oke, baik, alhamdulillah cukup panjang pertemuan kita kali ini. Saya berharap informasi dan manfaat yang bisa kalian dapatkan, karena melalui materi ini kalian akan tahu apa itu media massa. Lalu ideologi media massa itu seperti apa, kalian bisa membedakan. Karena masing-masing ideologi ini memiliki keuntungan dan kelebihannya. Setelah yang paling penting, kalian itu tahu bahwa di Indonesia atau di negara kita menggunakan teori normatif media yang seperti apa. Itu yang paling penting buat pertemuan kali ini. Saya pikir demikian yang bisa disampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.